Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, kurang semangat, karena kurang semangat saya semangatin saya dengan pantun. Jumpa Wali Songo berjumpa dengan Ustazah Aini. Karena acara muhadarah, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melakukan ini karena saya harus menjelaskan, karena sesungguhnya menjawab salam itu wajib, mengucapkannya hukumnya sunnah. Alhamdulillahilladzi hada lihaja wa ma kunna liyahtadiya laula an hadanallah. Man yahdillahu fala mudilla lahu fala yudillahu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita mari kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menitipkan nikmat kepada hambanya, kepada utusannya, kepada siapa? Kepada manusia, agar mereka bisa bersyukur. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan firman-Nya dalam Quran surah Ibrahim, la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila engkau mensyukuri nikmatku, akan kutambah nikmatku. Apabila engkau mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku amat pedih. Allah menjelaskan di Quran surah Ibrahim, sesungguhnya kita jangan pernah mengingkari apa yang diberi Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kita tidak bisa melakukannya. Apa kata Allah? Apabila engkau menghitung nikmatku, sesungguhnya engkau tidak dapat menghitungnya. Kita diberi Allah nikmat yang paling sempurna, apalagi nikmat yang paling kita, yaitu nikmat hidup. Apabila Allah mencabut satu nikmatnya, yaitu nikmat hidup, mungkin kita tidak bisa di sini, mungkin kita tidak bisa berkumpul, mungkin kita tidak bisa menjalin silaturahmi. Itu mengapa Allah menitipkan nikmat kepada hambanya. Salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang menyinari iman dan Islam. Ada kata orang, aku mencintai Rasulullah, aku merindukan Rasulullah, aku ingin berjumpa dengan Rasulullah. Apa buktinya kamu mencintai dan merindukannya? Apa kawan-kawan? Ada yang tahu? Apakah buktinya kita mencintai Rasul? Apa buktinya kita mencintainya? Apa kita dengan berselawat saja? Itu tidak cukup kita hanya berselawat saja. Itu tidak cukup aja kita membuktikan kita tuh cinta kepada Rasulullah dengan selawat, tapi mengerjakan apa yang diperintahkan Rasulullah dan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan pegang hidup kita. Beliaulah yang menuntun kita sampai sekarang, maka namanya adanya Islam. Beliaulah penerus Nabi dari nabi yang lain. Beliaulah Nabi yang sempurna di antara nabi-nabi yang lain. Itu mengapa Rasulullah termasuk Rasul apa? Ada yang tahu? Itu mengapa Rasulullah termasuk Rasul ulul azmi. Kayaknya nggak belajar. Rasul ulul azmi nggak tahu.
Adapun berdirinya saya di sini akan menyampaikan ceramah yang berjudul cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu barusan saja saya bilang tadi. Maka saya lanjutkan apa yang saya bilang tadi. Apakah kita hanya membuktikan dengan kerinduan? Apa kita hanya membuktikan dengan ucapan? Apa kita membuktikan dengan iman? Al-imanu tasdiqu bil qalbi bil lisani wa akmalu bil arkan. Yang artinya ada yang tahu? Yang artinya iman ialah keyakinan dalam hati yang diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Kita iman kepada Allah, kita percaya kalau Allah itu ada. Kita percaya kalau malaikat itu ada. Apa kita bisa mempercayainya kalau Allah itu ada? Kalau malaikat itu ada? Termasuklah kisah Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim mencari Tuhannya, apakah Tuhanku matahari? Apakah Tuhanku bintang? Apa Tuhanku adalah bulan? Nabi Ibrahim terus berpikir, siapakah Tuhanku? Dia terus merenung dan merenungkan, siapakah Tuhanku? Rupanya dia berinisiatif bahwa Tuhan itu ialah menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan dunia ini, yang menciptakan makhluk hidup. Itulah Allah. Kita zaman sekarang ini, kita kadang-kadang tahu Allah itu dari mana? Kita tahu Allah itu dari mana? Ada yang tahu kita tahu Tuhan itu Allah itu dari mana? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu kayaknya. Kita tahu Allah itu kadang-kadang kita dari orang berceramah, orang tua kita menjelaskan, mengajarkan, guru kita menjelaskan. Tuhan itu adalah Allah. Kita tahu tuh Allah itu dari mana. Itu tidak perlu kita sebutkan karena saya tidak tahu. Allah itu yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan isinya, yang menciptakan semua makhluk hidup di dalamnya, sehingga kita bisa hidup. Kita dalam akidah kita ini ada atau enggak? Kita dalam akidah kita ada atau enggak? Saya menjawab kawan-kawan, ada atau enggak? Halo. Kita dalam akidah kita tuh ada atau enggak? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, saya suruh di sini. Kita dalam akidah, kita tuh ada atau enggak? Enggak tahu kan? Itulah belajar. Kita dalam akidah itu tidak ada, tapi dalam ilmiah kita tuh ada. Mengapa? Kita itu ada kalau diadakan. Yang pertama di situ Allah. Allah yang menciptakan manusia. Kita ada diadakan kan? Ada Allah kan? Betul enggak? Betul enggak para jamaah? Kalau dalam ilmiah kita itu enggak ada. Kita tuh ada. Tapi kalau akidah kita tuh enggak ada. Kita ada kalau diadakan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merupakan adalah umat akhir zaman. Umat Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya walaupun zaman kalian zaman yang canggih, sesungguhnya zaman kalian itu akan kembali ke zamanku. Kalian akan berperang berpedang. Kalian akan berperang dengan kuda, tidak mobil. Kalian akan berperang dengan batu, panah. Tidak menggunakan tembak-tembakan. Jangan kalian mengira bahwa hari akhir itu akan lama. Sesungguhnya akhir zaman ini sungguh dekat kepada kita. Bagi Allah, bagi kita itu hari kiamat itu lama, tapi bagi Allah hari kiamat itu hanya sebentar. Jangan kita ingin bertobat, kita rencanakan.
Apa guna kita bertobat kalau kita merencanakan? Tobat ialah keyakinan dalam hati kita yang ingin bertobat kepada Allah, bukan untuk merencanakan untuk bertobat. Kita contoh, kita mencuri. Mencurilah aku. Besok aku bertaubat. Apakah kita diterima oleh Allah? Taubat kita? Apakah diterima? Tidak diterima, kawan-kawan, jamaah sekalian. Kenapa? Taubat itu tidak direncanakan, tapi keyakinan dalam hati sendiri. Jangan mengira dirimu sempurna. Jangan mengira dirimu itu terbaik. Allah tidak menciptakan manusia dengan bentuk sebaik-baiknya kecuali Muhammad. Nabi Muhammad pernah juga berbuat kesalahan waktu kecil, tapi malaikat Jibril membersihkannya atas perintah Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin. Sesungguhnya aku menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, dan aku kembalikan dalam bentuk serendah-rendahnya. Kita di sini dilahirkan dari bayi sampai ke dewasa, sampai ke alam barzah. Hidup kita sebentar, kawan-kawan. Hidup kita cuma sementara. Kita mau asal dari tanah, kita akan kembali lagi ke tanah. Lebih panjang hidup kita di akhirat daripada di alam barzah. Di alam barzah kena siksa, di hari kiamat juga kena siksa. Maka kita harus mempertebal iman kita, membuat iman kita. Jangan kalian pernah mengatakan, aku ingin bertaubat kepada Allah. Aku ingin membersihkan dosaku kepada Allah. Tapi apa buktinya? Tidak ada pernah kalian kerjakan. Hanya mengatakan tapi tidak diperbuatkan. Rubima yawaddul ladzina amanu law kanu muslimin. Mengapa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan? Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dagang bersama pamannya yang bernama, ada yang tahu paman Rasulullah? Abu Thalib, betul kali. Abu Thalib. Pergilah Abu Thalib dan Nabi Muhammad ke saya lupa kemana ya? Tukar aja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada umatnya, apa wasiat Rasulullah pada umatnya? Sesungguhnya aku akan memberikan bendahara dunia kepada kalian, tapi aku takut kepada kalian akan mengharap dunia. Dunia ini seperti sekepas sayap nyamuk. Saya pernah bilang itu berapa kali dalam saya ceramah. Dunia ini seperti sekepas sayap nyamuk. Bila sayap nyamuk itu kalian kumpul-kumpul, kalau walaupun sampai segulung, apa gunanya? Apa kalian perbuat dengan sayap nyamuk itu? Garakan? Gak ada. Tapi kalau kalian pasir, walaupun kecil-kecil dikumpulkan seperti gunung, bisa membuat masjid, bangunan, rumah, hotel, banyak ya kan? Itulah. Dunia itu tidak ada apa-apanya, kawan-kawan. Hidup kita aslinya itu bukan di dunia tapi di akhirat. Ada kata orang, mengapa sih orang non muslim itu diberikan rezeki, diberikan kemewahan oleh Allah, diberikan kewibawan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya surganya orang non muslim itu di dunia, bukan di akhirat. Surga kita itu di akhirat, kawan-kawan. Jangan pernah kalian mengira bahwa Allah itu pilkas kepada manusia. Tidak, Allah tidak pilkas oleh manusia. Allah itu orangnya tidak pilkas. Kenapa tidak pilkas? Contoh, Allah beri mata kepada si Growing. Mana mungkin Allah tidak memberi mata kepada si Kak Alia? Pasti dua-duanya punya mata kan? Punya nyawa kan? Itu Allah tidak pilkas kepada hambanya. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wah, saya di sini akan menyampaikan sedikit tentang hari santri. Walaupun hari santri sudah lewat. Mengapa di dalam situ ada resolusi jihad NU? Kenapa? Ada yang tahu? Mengapa di situ ditulis resolusi jihad NU? Saat di zaman itu kawan-kawan, pendiri NU itu siapa? Ada yang tahu? Oke, saya bertanya. Oke, siapa? Ada yang tahu? Kiai Haji Hashim Asy'arif. Kalian adalah penerus generasi NU, tapi kalian tidak tahu siapakah pendiri NU. Pendiri NU baru saja dibilang oleh abang saya, Kiai Haji Hashim Asy'arif. Beliaulah yang mendirikan NU pada zaman itu, maka adalah namanya NU, yang artinya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama atau Nahdlatul Ulama? Oh ya. Kawan-kawanku sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Kiai Haji Hashim Asy'arif ini banyak Allah beri kecobaan. Sama seperti Nabi Ibrahim, sama seperti Nabi Ayub, banyak Allah beri cobaan. Saat Kiai Haji Hashim Asy'arif pergi ke Mekah, Kiai Haji Asy'arif mendapatkan musibah. Satu, istrinya meninggal di Mekah. Kedua, anak juga meninggal di Mekah. Pergilah lagi Kiai Haji Asy'arif ke Indonesia. Habis itu balik lagi ke Mekah membawa adiknya. Dan saat itu juga Allah berkehendak dan mati juga lah adiknya. Bagaimanakah hati Kiai Haji Asy'arif itu? Bagaimanakah hatinya itu? Bila kita ditinggal orang tua kita, bila kita ditinggal orang tua kita, contoh di pesantren, contoh orang tua kita sudah meninggal, apa perasaan kita? Perasaan kita mungkin sedih, hancur tanpa orang tua. Tapi di masa-masa orang tua kita ada, tapi tidak pernah menghargainya.